lu sebagai Erick Thohir, Gua sebagai Erick Thohir nih. ya sebagai Erick Thohir, Ya, lu bakalan mundur nggak sebagai ketua PSSI? gua ambil lah jabatannya dua-duanya. Biar Karena gua mampu. oh bukan karena Karena ada uangnya juga. kalau gua di posisi sebagai Erick Thohir, gua lebih ke Apa? fokus. Gua sebagai menteri. Berarti PSSI-nya ketua umum PSSI-nya lu lepas. Namanya Indonesia. Namanya Indonesia banget. Tahu nggak siapa namanya? Siapa? Maning. Wah, jahat. Gua Coba nanti Gua curiga. Gua coba lihat lah, bener kan Maning lu namanya? cek deh. Iya. Gua pernah baca gua sampai ini bener Cina. Enggak. Dari Cina. Apa Wasitnya dari apa Cilegon dari gitu kan? Maning mabok maning mabok Oh, maning. Cirebon gitu ya. Iya. Maning maning mabok maning Makanya, mabok. Bro, lu masih ingat gak waktu zaman kecil dulu kan sering ya permainan-permainan itu sering kadang gue suka kangen loh, bro. Contohnya? Patok lele, terus kayak gobak sodor, udah itu bersumput. Pernah nggak lo? Gua Waktu masih kecil. Kecil sih bokap gua udah ngasih gua Nintendo kayak gitu sih. Oh, lu mainnya Nintendo ya? Lu nggak ngerasain ya dulu? Kayak banget gue. Kayak juga ya. Enggak sih. Yang ngerasain juga lah mainan-mainan kayak gitu. Gua ngebayangin bro, kalau misalnya permainan-permainan orisinil nih yang organik dari Indonesia kayak pecel lele apa? Patok lele, terus gobak sodor itu mendunia, ya kan disiarkan langsung pakai VPN terus. This is time for gobak sodor. Gitu ya. Let's go. Kata komentatornya itu ya. Kata gua sih. Ada yang Nanti kayak, patok lele ya. Emang lele matok? enggak, dulu kan kalau waktu masih kecil itu kan kayak nggak tahu ya kenapa ya Iya, dijulukin iya kan? Dipanggilnya jadi Tahu gue lele itu kan dikasih namanya bukan patok. matok dia. Apa dong? Nyakar. Kalau nyakar kucing. Kalau lele matil. Gitu ya. Patok lele, nggak tahu gua apa kenapa dikasih nama itulah. Udahlah ya. Enggak. Enggak apa-apa. Kita ngobrolin kayak gininya 20 menit. Oh, gitu. BIB-nya 10 menit. Nggak dapat informasi dong teman-teman dari BID. Nungguin semua ya. Kita nih udah. Oke. Ya. Langsung ya? Iya dong. Langsung berarti. Apa nih hari ini kita mau kulik apa nih, bro? Seperti biasa Ya. di segmen pertama Ya. itu ada info dan gosip Info dan gosip dong. seputar Sepak bola. Kok lu ragu gitu ngomong Ya balunya? gue nungguin lo. Balu sih. Bola, ragu ngomongin bolanya ragu kenapa? Ya ragu karena sekarang Indonesia lagi ada polemik nih Polemik ya. terkait sepak bola. Nanti kita kupas ya. Oke. Pas. Salah satunya ya, Info bro. pertama Will, apa di nih? info pertama di segmen pertama, info seputar sepak bola itu, lu tahu nggak libur Liga 1 BRI League? Oh, berarti bukan sekolah aja ya? Nggak. Liga Oh. 1 juga ada liburnya. Liga telah tiba. Liga telah tiba. Ore. Ore. Libur telah tiba. Nggak, ini informasinya ya. Ini persiapan karena kita mau ada Round 4. round 4 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Makanya diliburkan ya jadwalnya. Gue nggak tahu sih ya. Harusnya main di tanggal 2 sampai 5 Oktober. Itu ditunda menjadi 27 sampai dengan 30 Desember 2020. Ya, bagus juga sih ya biar pemain-pemain timnas yang bermain di klub itu bisa lebih fokus. Bisa lebih fokus dan bisa lebih rehat ya persiapannya. Persiapan. Karena yang mau kita hadapi ini kan nggak Ya. kaleng-kaleng, cu. Arab Saudi. Arab apa Saudi? Arab, awalnya Arab. Lama-lama jadi Saudi. Terus apa lagi infonya? Ya, berikutnya itu persiapan timnas kita kan lawan Arab ya di tanggal kalau nggak salah tanggal 8 Oktober deh. Ya, terus juga timnas juga
lawan Irak tuh di tanggal 11 Oktober. Nah, mungkin diliburkannya Liga 1 BRI League ini ya untuk persiapan itu ya yang lu bilang tadi ya. Ya mudah-mudahan dengan rehat waktu jeda ini bisa membuat timnas, pemain-pemain kita di timnas itu bisa tampil maksimal. Iya. Itu yang kita harapkan, Bro. Tapi ada yang menggelitik nih terkait info tersebut. Nah, apa tuh? Kalau kabar yang didengar baru-baru ini, itu pertandingan antara Arab Saudi dan timnas kita, itu akan dipimpin oleh wasit dari Kuwait. Oh, gue denger tuh. Iya. Wah, itu ini sampai endingnya PSSI kita mengirimkan surat. Gitu. Gue mendeteksinya dari awal kenapa kita tidak Kuwait tiba-tiba membatalkan pertandingan lawan Indonesia, ya kan? Nyambungnya ke situ ya. Kalau gue sih mendeteksinya di situ, kayak semacam ada desain ya. Gue sih nggak terlalu by mau design. By design. Mantap ya. Karena satu kita akan main di Arab, terus wasitnya juga kan dari Kuwait. Betul. Dari wasit utama sampai wasit asisten semuanya Kuwait semua, iya, bro. Pokoknya di desain tuh kan sampai lapangannya juga di Arab. Nah, rumputnya juga dari yang ditanam di Arab gitu kan. Ya kan main di Arab. Buat telepon orang Arab deh. Ya, terus ditambah lagi jatah tiket untuk supporter Indonesia juga amat sangat sedikit. Betul. Sedangkan kita tahu kan. Betul. Iya kan warga negara kita yang ada di Arab Saudi, wah antusias TKI banget. kita di sana kan banyak ya. Ya mudah-mudahan tetap dengan semangat olahraga ya, tetap fearless, fair play, fearless, dan itu yang kita harapkan ya. Iya, jangan ada faktor X ya. Oke lah kalau misalkan seandainya kita kalah, tapi dengan benar-benar fair play, is okay gitu. Tapi kalau ada yang hal-hal yang kayak gini kan susah juga. Kalau nggak salah nama wasit ya yang mimpin nanti yang dari Kuwait itu Ahmad Ali ya kalau nggak salah. Nah, yang lawan Iraknya kebetulan bukan dari Jazirah Arab, dari Cina ya. Dari Cina, lu tau nggak siapa namanya? Siapa namanya? Ini kayaknya sih awal di Cina ya, tapi namanya Indonesia. Namanya Indonesia banget. Lu tau nggak siapa namanya? Siapa? Maning. Gue coba nanti gue curiga, gue coba lihat lah bener kan Maning namanya. Lu cek deh. Iya. Gue pernah baca gue sampai ini bener Cina. Enggak. Dari Cina. Wasitnya apa dari gitu kan? Maning mabok maning. Oh, Cirebon gitu ya. Iya. Maning mabok. Buat gue kira itu dari. Coba dari kita lihat Jawa. Pasportnya ya. Coba nanti kita cek lagi ya. Kawan-kawan BIB penonton nanti kita sama-sama cek bener nggak? Betul. Kalau lawan Irak sih kita optimis ya. Karena kan wasitnya sendiri kan dari China. Iya. Terus apa lagi nih? Gosip ya sekarang ya? Ya betul. Gosip. Gua agak keringetan nih bro. Habis lari-lari ini keliling lapangan kan tadi. Capek banget. Iya. AC-nya nggak hidup lagi. Aduh. Mas Budi, Mas Budi. Tolong dong. Iya. Terus ada info lagi nih. Apa itu? Lo katanya mau ngulik-ngulik tentang apa yang sedang atau yang hot sedang terjadi di Indonesia. Iya. Info sebenarnya sih bukan gosip ya. Ini udah A1 itu pertanggal 17 September kemarin. Iya. Itu ketua PSSI kita, Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Iya, itu dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, Menpora. Iya, sebelumnya beliau Menteri BUMN. Terus di tanggal 17 September kemarin beliau menggantikan Dito Aryo Tejo. Oh. Iya, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Berarti dia rangkap jabatan dong? Dalam arti? Kan ketum PSSI kan? Oh iya. Pak Erick Thohir. Yes. Terus sekarang jabatan baru Menpora berarti ada rangkap jabatan. Iya, ada beberapa statement yang berkembang gitu kan. Jadi sempat ditanyakan pada saat wawancara ya. Gimana nih dengan statusnya sebagai ketua PSSI? Jawabannya dari Erick Thohir sendiri, beliau menyatakan itu tergantung FIFA nantinya. Tergantung FIFA ya mengizinkan betul. Atau tidak atau melarang justru ada intervensi atau bla 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 ya kita nggak tahu betul. Karena memang kalau menurut peraturannya gitu kan statuta FIFA itu tidak boleh ada intervensi dari
pemerintahan. Kalau nggak salah ada pasalnya itu menurut ini ya statuta FIFA tuh kalau nggak salah diatur juga ya di peraturannya ya. Tahu gue sih gitu. Itu di pasal 14 dan 19 bener tuh. Statuta, bukan statue ya? Bukan. Statuta FIFA. Lagu dong. Statue. Itu yang bunyinya asosiasi anggota wajib mengatur urusan sendiri tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Ya, terutama pemerintah. Ya kan? Jadi secara tekstual itu bisa diartikan sebenarnya sih tidak melanggar statuta FIFA. Sebetulnya gitu. Sebetulnya ya. Di Indonesia pun sendiri sepertinya pemerintah netral aja gitu kan, malahan mensupport, mendukung. Yang paling penting kan yang kita harapkan itu walaupun menjabat rangkap jabatan, ya harapannya semua cabang olahraga di Kemenpora itu Pak Erick Thohir juga bisa kasih kontribusi yang baik bisa sehingga semua nggak hanya sepak bola gitu kan. Bukan hanya sepak bola. Iya, sepak yang lain, sepak takraw. Oh iya betul. Ya kan? Sepak takraw. Iya, sepak futsal. Sepak poli. Iya, ngapa? Poli kan boleh pakai kaki tuh. Oh iya juga ya. Iya, siapa tahu kan nanti ada perkembangan yang boleh itu pakai gigi. Nggak boleh, poli pakai gigi nggak boleh. Kalau pakai tangan pakai kaki masih boleh. Gue tanya nih. Yuk. Kalau lu sebagai Erick Thohir. Gua sebagai Erick Thohir nih? Iya, sebagai Erick Thohir. Ya. Lu bakalan mundur nggak sebagai ketua PSSI? Oh, kalau gua sebagai ketua PSSI misalnya jadi Erick Thohir. Ya, gua ambil lah jabatannya dua-duanya. Karena gua mampu. Oh, bukan karena ada uangnya juga. Ya enggak dong. Enggak ya. Pengalaman Pak Erick Thohir, ya setahu gue sih ya semenjak dipegang dia cabang olahraga sepak bola, itu kan mengkilat bro. Prestasinya juga terus. Nah itu kan yang mungkin juga dilihat oleh pemerintah, itu bisa berdampak cabang olahraga yang lain dengan menjadi menteri pemuda dan olahraga. Cuma memang yang jadi pertanyaan, Menpora itu kan untuk pemuda aja. Menteri pemuda. Nggak ada pemudinya ya? Pemudinya ini. Iya. Itu yang gue jadi pertanyaan. Harus diganti ya Menteri Pemuda, Pemudi dan Olahraga gitu. Indonesia. Tambahin ya Menteri Pemuda, Pemudi, Olahraga Indonesia Raya. Betul. Lu nggak nanya gue nih. Kalau sebagai gimana? Kalau gue di posisi sebagai Erick Thohir. Iya. Ngarep banget gue ya. Iya. Kayaknya lu juga bakal ambil deh jabatan itu. Enggak sih, gue lebih ke fokus. Gue sebagai menteri. Menteri Pemuda dan Olahraga sama aja, Bambang. Jadi ketua PSSI-nya gue lepas gitu kan. Lepas? Setelah gue pikir-pikir ketua PSSI-nya gue lepas, gue ambil bukan gue ambil ya, gue lebih mendahulukan posisi gue sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh berarti PSSI-nya ketua umum PSSI-nya lu lepas dong? Gue lepas karena menurut gue masih ada sih yang orang berkompeten untuk memimpin PSSI kita gitu. Beneran nih? Beneran. Lo lepas? Beneran. Tanggung jawab lo ya? Enggak sih. Jadi gini, gue ngeliat ada beberapa yang masih mumpuni gitu. Iya. Masih mumpuni kayak programnya Pak Erick Thohir itu itu masih ada yang beberapa melanjuti dari program yang sebelumnya itu dari Iwan Bule. Oh iya betul ya. Keren juga tuh Iwan Bule. Atau bisa jadi jabatan dia sebagai ketua PSSI itu nanti wait and see sampai dengan hasil round 4 seperti apa. Kalau kita tidak lolos kan dia lebih bisa mengarsip atau lebih fokus nanti jadi Menpora kan. PSSI gitu ya? Tinggal cari additional yang lain atau cari pengganti kan. Mungkin ya, gua nggak tahu nanti. Ini baru kemungkinan. Ya, segala sesuatu memungkinkan gitu kan. Ya, dinamis betul. Sih, dinamis. Tapi ya pada saat ada pilihan ya harus kita ambil satu. Betul. Gitu kan. Semuanya kan demi kebaikan ya. Iya. Kebaikan negara kita, khususnya di cabang semua olahraga, baik sepak bola, sepak takraw, bola voli, pencaksilat semuanya bisa berkembang dan bisa mendunia. Soalnya olahraga itu ya. Jadi nggak hanya sepak bola ya. Kalau menurut gue sih sebagai
sebagai duta juga gitu kan. Duta bukan Ceylon Seven ya kan? Bukan Ceylon Seven. Iya. Lo tahu nggak Ceylon Seven tuh punya klub? Punya klub bola? Serius lo? Serius. Apa namanya? Persela on Seven. Persela Lamongan. Beda ya? Beda. Beda ya? Beda. Jadi kayak ini nih. Kita kalau berbicara Brazil. Oh ini Brazil? Enggak. Maksud gua olahraga itu sebagai duta gitu kan, sebagai duta. Iya. Terkadang sebuah negara itu dikenalnya itu dari olahraganya terkadang, ya kan? Kayak betul, Amerika itu NBA, bola basketnya. Ada ikonnya ya di negara terus itu yang kayak Brazil, ya sepak bolanya sama dengan kayak Argentina. Harapannya bisa mengundang investor-investor asing ya datang gitu ke Indonesia. Kadang orang nggak tahu di negara itu ada apa. Iya, betul. Taunya dia cuma bisa melahirkan bibit-bibit unggul di dunia olahraga kan ada juga yang seperti itu. Betul. Iya kan? Betul. Udah ya? Kayaknya udah ya. Udah info. Gosip dan info ya. Udah selanjutnya di apa tuh? Info pertandingan di segmen kedua. Tetet. Oke nih. Ya, bro. Info pertandingan nih ya. Segmen kedua kita mau bahas apa ini? Gue udah tahu dari kan lo nih, ya kan? Lo kan kenapa mesti ini gitu loh? Info pertandingan ini kayaknya nyindir gue gitu kan? Gue kasihan aja sama lo. Iya gitu. Secara lo kan fans beratnya MU nih. Iya kan. Makanya di dunia ini ada banyak klub gitu loh. Kenapa yang jadi info pertandingannya mesti ini? Ya nggak apa-apa. Ini kan juga banyak fans fanatik berat Manchester United di Indonesia termasuk lo ya. Makanya gue kasih nih jadwal info pertandingan Manchester United. Tapi pesan buat lo, apa itu? Sabar ya. Ya, jadi ya kalau menurut gue laki-laki sejati itu adalah pendukung MU. Oh, lo bridging nih. Iya dong. Karena dia pasti penuh kesabaran. Sabar. Setia. Iya. Sebenarnya dia itu bukan kalah terus. Kenapa? Nggak pernah menang aja. Sama aja, Bambang. Enggak. Jadi buat seluruh pendukung MU, kita senasib sepenanggungan gitu kan. Sabar, semangat, cayo. Gua gitu dong. Kalau MU itu glory Man United. Oh iya, itu glory Man United itu kan. Semangat tetap muda. Jadi di tanggal 27 September. Ya, itu ada MU melawan Brentford. Iya. Oh, Liga Inggris itu ya? Iya, Liga Inggris. Liga Inggris dong. Dan terus? Di tanggal 4 Oktober jam 9 itu ada MU melawan Sunderland. Iya. Jadi siapa tahu ditonton sama pelatih MU kan, Amin. Iya. Cadangin lah gitu kan. Iya. Fernandes itu Bruno itu cadangin dulu gitu MU kan. itu pernah berjaya di era apa? Waduh, kalau berbicara MU itu ya kita nggak bisa Rooney. Dari zamannya Sir Alex Ferguson dong. Sir Alex Ferguson, zamannya Beckham, Paul Scholes, Roy Keane. Termasuk Cristiano Ronaldo kan lahir dari MU. Iya, lahir di MU. Waktu itu sejarahnya pada saat pertandingan Liga Champions MU ketemu Lisbon ya. Pada saat itu Sir Alex Ferguson itu melihat bakatnya dari Cristiano Ronaldo dan akhirnya direkrut oleh MU. Keren kan? Jadi ya. Jadi bintang ya, jadi legend. Living legend. Iya. Jadi itu aja. Oke. Saya tetap semangat mendukung MU. Tetap semangat dimanapun Anda berada. Pantang menyerah. Iya. Dukung terus MU dan sabar sampai dia menjadi juara lagi. Ya, lanjutnya ke sejarah timnas sepak bola nih, sejarah kan. Kalau menurut gue sih yang mau kita kulik, karena gue penasaran nih kan ronde 4 kita bakal ketemu Arab Saudi. Arab dan Saudi. Satu, sama. Satu ya. Sama itu, Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Ya. Oke. Silakan. Sejarah timnas Arab Saudi. Iya. Iya. Oke, jadi awal berdirinya
Federasi Sepak Bola Arab Saudi itu di dalam kurung ya, dalam kurung SAFF. Iya, dibaca? Jangan lu hardcut lagi. Dibacanya SAF. SAF. Dua F-nya 2. Sya, alif, sama fa. Oh iya. SAF gitu ya. Kepanjangannya? SAF. Gue pikir sama aja bro. Lu mau ngomong bahasa Arab gitu kan? Apa gitu kan? Sama aja ya. SAF. Ya, terbentuk itu di tahun 1956. Masuk lumayan lama ya. Terus timnas Arab Saudi juga langsung aktif tuh mengikuti turnamen ya. Turnamen kawasan. Nah ini yang penting nih, mesti kita informasikan ya, terutama di Asia dan Arab Saudi itu sendiri. Kalau nggak salah di mereka itu ada Piala Teluk ya? Piala Teluk, betul. Debut internasional resmi ya untuk Arab Saudi itu di tahun 1957. 1957. Ya itu berhadapan dengan tahu nggak siapa? Libanon. Lawan kita kemarin. Iya. Lumayan ini ya, lumayan panjang ya perjalanannya Libanon tuh ya, berarti iya kayak Arab Saudi. Pantesan udah tua-tua ya. Jadi yang main kemarin tuh yang main waktu lawan Arab Saudi. 57 itu. Mumi berarti. Bukan ya? Bukan dong. Anak-anaknya kali ini ya. Kan era kemasan mereka. Kemasan. Nah, kemasan mereka itu eranya itu di tahun 80-an. 80-an sampai dengan 90-an. 1980 sampai dengan 1990. Iya, jangan 80-an. Oh iya juga ya. Mumi itu. ya. Terus Arab Saudi mulai menunjukkan dominasinya itu di Asia. Iya. Lalu berapa prestasinya itu di Piala Asia ya, AFC itu di tahun 1984 di Singapura tuh. Juara pertama kali langsung debut. Jangan pindah-pindah ya, Mang. Orang belum selesai pindah-pindah. Ulang lagi lah. Ya. Terus Piala Asia. Piala Asia baru AFC. Pertama kali ikut. Langsung? Ya, baru pertama kali ikut, dia langsung juara. Mantep. Keren kan? Iya. Ikut piala. Dia langsung juara loh. Oh, ya kan? Di Singapura itu ya? Di Singapura. Lalu Singapura. Ya. Singapura. Lalu di tahun 1988 di Qatar juga tuh. Di tahun 92 juga di Jepang. Pernah ikut Piala AFC ya. Asia. Terus jadi runner up tuh di tahun 1956 di Amerika Serikat. Ini kan Piala Asia ke Amerika. Awalnya di Amerika, pindah ke UAF. Iya. Ini Emirat. Oh iya, ini Emirat. Dubai ya? Dubai maksudnya gitu. Dubai, iya. Dan lanjutin dong. Sampai iya. Itu prestasinya di Piala Asia ya? Iya, betul. Terus Arab Saudi juga salah satu negara di Asia yang langganan mengikuti Piala Dunia. Piala Dunia, betul. Ya, betul itu. Itu di tahun 94 Piala Dunia di Amerika Serikat. Ya. Itu debut pertama kalinya di Piala Dunia. Kalau nggak salah lolos sampai 16 besar. Sampai 16 besar, ya kan? Keren. Ya, itu dari situ mulai nama Arab Saudi mulai disegani. Mulai dikenal ya, dan disegani ya. Disegani. Jadi Arab Saudi terkenal bukan hanya kormanya aja, tapi karena sepak bola. Betul. Terus di tahun 94 setelah di Amerika, di 98 tahun 98 itu lolos juga mengikuti Piala Dunia di Prancis. Oh, di Prancis juga? Iya, tapi gugur di fase grup. Fase grup ya? Iya, terus di 2002 di Korea dan Jepang. Oh iya? 2006 itu di Jerman. Banyak juga ya? Iya. Di 2018 itu di Rusia, gugur juga di fase grup. Fase grup. Nah, yang terbaru kemarin di Qatar. Di Qatar ya? Iya, itu mengejutkan karena mengalahkan Argentina. Nah, ini kan jadi fenomenal tuh. Iya kan? Betul. Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Kalau nggak salah itu dapat hadiah satu pemain tuh 1 mobil mewah. Iya. Dia pernah dengar juga ya sih. Kan? Karena berhasil mengalahkan Argentina. Keren. Dan lolos 16 besar kalau nggak salah lolos 16 besar itu kan. Betul. Jadi
masuk sejarah mereka lah itu kan. Jadi torehan sejarah ya, makanya yang bakal kita hadapin ini bro. Nanti timnas kita lawan Arab Saudi, apalagi bermain di Arab Saudi. Wah. Terus ada prestasi juga di Olimpiade, beberapa kali tampil gitu kan, walaupun ya belum bisa mendapatkan medali emas sih, ya kan. Betul. Tapi yang menurut gua sebuah pencapaian sih. Pencapaian luar biasa. Bisa mengikuti Olimpiade. Iya. Ada beberapa pemainnya juga. Pemain legendarisnya Arab Saudi nih? Iya. Siapa aja tuh? Itu ada Mazet Abdullah. Oh, Mazet Abdullah. Iya, itu sampai dijuluki Pelenya dari Arab. Oh, mungkin karena cara mainnya. Iya, cara mainnya. Cara ininya ya seperti Pele ya. Tapi lu tahu tak? Gak tahu, bos. Sama sih, gue juga gak tahu gitu kan. Tapi menurut catatan, beliau merupakan striker legendaris di Arab Saudi ya. Terus di Piala Dunia 94 juga ada Yasser Al-Ghahtani, itu pernah dengar gue. Al-Ghahtani, ya kan? Al-Ghahtani. Ya, terus ada Salem Al-Damsari. Salim Al-Dawsari, iya udah gue. Salim Al-Dawsari. Salim bro. Adem Sari, gitu. Mirip-mirip kayak gitu lah ya namanya ya. Iya. Terus dia terkenalnya karena mencetak gol penentu waktu lawan Argentina. Ya. Keren. Nah, terus apa lagi nih? Ya setahu gua sih Arab Saudi itu punya julukan bro. Apa itu? Julukannya itu Green Falcon. Green Falcon. Lang. Bukan. Apa itu? Falcon itu singkatan. Oh, singkatan. Kira mungkin banyak Falcon yang nggak tahu ya. Oh iya. Tahu nggak apa singkatannya? Nggak tahu. Fa. Kasih pesan dulu buat penonton biar tahu gitu kan. Oh iya. Kalau ini sebenarnya singkatan. Buat penonton BIB, ya. Falcon itu sebetulnya singkatan. Iya, bukan artinya elang. Bukan. Lo tahu nggak apa? Singkatan. Apa? Fa. Padang pasir memang panas. Padang pasir. Memang itu panas. Singkatannya. L. Lama-lama bikin panas. Oh, tetap panas ujungnya. Iya, karena Arab ya. Karena kan cuacanya ya. Nah, kalau konnya ini? Konnya tuh ada juga. Apa itu? Forma Arab memang enak. Oh. Jadi itu nggak bercanda ya. Green Falcon tuh ya maksudnya tetap elang, bro. Biar dipanggil Raja Arab dia di sana. Iya, jadi sebenarnya si Green Falcon itu elang ya, artinya elang dong. Green itu kan hijau. Elang hijau. Elang hijau ya. Ini elang yang biasa di. Oh, pantesan kostumnya itu hijau putih, ya kan? Kok putih? Hijau. Dengan putih. Oh iya. Ada putihnya dikit. Iya, betul. Iya, terus stadion kandangnya itu bernama King Fahd International Stadium. King Fahd International Stadium. Dan juga satu lagi King Abdullah Sports City. Wah, keren ya. Jadi memang karena Arab Saudi negara kaya, bro. Iya kan. Negara minyak, jadi ya apapun bisa dibuat. Betul. Apapun bisa dibangun. Betul. Keren. Jadi ya amat sangat didukung ya oleh pemerintahnya juga ya. Betul. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, finansial itu fulus tetap harus jadi satu sarana utama untuk membangun infrastruktur, semua ya, sosial, budaya di negara manapun. Menurut gua kalau fulusnya ada, semuanya jalan. Ajib. No fulus, no mulus. Ya, oke, untuk sejarah kayaknya itu aja dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi, iya kan? Ya. Selanjutnya kita ke segmen berikutnya. Segmen favorit gua nih. Iya dong. Tebak-tebakan bola. Ya nih. Karena tebak-tebakannya dari kemarin nggak nyambung. Jadi nggak dong. Nyambung dong. Apalagi yang sekarang nih, gua buat tebak-tebakan buat lo, gua kasih tebak-tebakan, dan penonton BIB dimanapun, ini mudah-mudahan bisa. Ya. Oke, apa tuh tebak-tebakannya? Ya, yang pertama, gua kasih tebak-tebakan nih buat lo. Siapa nama pemain bola Persib Bandung yang rajin bertanya?
Kayaknya pemain bola Persib Bandung itu yang rajin bertanya. Yang semuanya harus rajin bertanya terkait tapi ini dia paling rajin, Bro. Nggak bisa semuanya. Bisa. Nggak bisa. Kali ini bisa kok. Siapa menurut lu? Siapa ya? Ya sebut aja pemain Persib Bandung kan banyak tuh. Beckham Putra? Bukan. Ini paling yang terbaru, yang baru. Siapa? Eliano. Bukan, Eliano apalagi kan baru join bahasa Indonesia. Bukan juga. Masih belum. Bukan. Dia memang banyak nanya. Tapi bukan itu jawabannya. Terus siapa dong? Maklok. Gak percaya. Dia nanya terus. Kayak mana? Kok bumi itu bulat? Terus? Kok kita belum sekolah? Kok belum gajian? Itu asal mula kok belum makan? Ibunya ngasih nama anaknya itu Maklok. Iya. Maklok. Berarti dari dia lahir sampai dia bisa ngomong itu belum ada namanya. Belum ada. Baru pada saat dia bisa ngomong Makok itu baru dikasih nama Maklok. Maklok. Iya. Kok gitu amat ya? Ini bakal dimarahin nggak ya sama Persib Bandung ya? Mohon maaf ya buat Persib Bandung ya. Kira-kira ada lagi nggak tebak-tebakan? Ada dong. Apa tuh? Jangan khawatir. Gua kasih lagi pertanyaan buat lo. Kenapa wasit cuma ngeluarin kartu merah dan kartu kuning? Udah peraturannya. Kalau itu nggak mungkin dia kartu gaple atau kartu remi, nggak mungkin. Ada pasti jawabannya. Ada kartu kuning, kartu merah, ya. Dan yang terakhir tuh kartu hijau. Mana ada? Nggak ada. Kan cuma kartu kuning sama kartu merah. Makanya kenapa wasit cuma ngeluarin dua kartu itu aja? Kenapa? Karena kalau dikasih kartu ATM, ya mereka tuh udah nggak mikirin ngegolin lagi, bro. Ngambil duit semua. Cedera, kartu ATM wasit, ya kan? Apalagi kalau ketemu Vietnam sama Bahrain, ya kan? Ada kesalahan semua tuh. Minta di tackling semua tuh, tackling gua dong, biar dapat kartu ATM. Makanya cuma kartu merah sama kartu kuning. Lu nggak apa-apa kan? Malu gue nih lama-lama. Ya udah, ada lagi nggak? Demi konten. Ada lagi nggak? Ada dong, satu lagi ya. Siapa nama pemain bola Persib Bandung? Nah, ini Persib lagi terus sih. Karena Persib lagi hype nih. Gara-gara nahan kemarin ya. Lion City ya. Iya, keren ya. Oke, balik lagi dong. Tanyaan gua dong. Siapa nama pemain bola Persib Bandung yang pernah jadi tim sukses piala lagi Pilpres? Pilpres di mana nih? Pilpres di Indonesia dong. Yang menang siapa? Takut ya? Enggak dong. Enggak. Siapa coba? Kayaknya nggak boleh deh. Pemain bola itu harus netral, nggak boleh ikut politik-politik. Betul. Tapi ini kan tebak-tebakan bola. Jadi siapa nama pemain bola Persib Bandung yang jadi tim suksesnya piala presiden? Pemilihan presiden gitu maksud gua. Siapa? Udah nyerah? Nyerah. Sebut aja siapa? Nggak, takut. Nggak tahu? Nggak tahu. Nyerah? Iya. Yang baru bergabung loh? Iya, bukan saya. Tom Hailembong. Tom Hailembong. Tahu salah tuh. Ya? Iya, salah ya? Aduh. Salah lagi bro. Iya. Mau dimasukin kayak yang ini? Maaf ya, jangan ya. Jangan dimasukin. Oke, itu tadi tebak-tebakannya. Semoga menghibur. Mudah-mudahan bisa menghibur. Ya kan ini cuma sekedar tebak-tebakan dong. Ya kan? Namanya tebak-tebakan. Namanya juga tebak-tebakan. Iya kan, jadi nggak boleh dipersoalkan. Hanya untuk menghibur saja. Iya, soalnya untuk tebak-tebakan. Tips-tips sepak bola ya? Iya, tips sepak bola yang bermanfaat dan tidak berguna. Ya. Iya. Apa tuh? Jadi kali ini gua bakal ngasih tahu tip dasar bermain sepak bola deh. Tip penting nih. Penting. Jadi kalau kita mau bermain sepak bola yang baik dan benar, itu ada beberapa skill yang harus kita kuasai. Apa tuh? Jadi yang pertama itu tipsnya gimana caranya kontrol bola yang baik.
mengontrol bola yang baik. Iya, iya. Caranya itu kita harus melatih pada sentuhan pertama tuh, biar sentuhan pertama. Iya, biar bola itu mudah dikendalikan. Oh, iya. Itu biasanya menggunakan bagian kaki dalam, luar ataupun punggung kaki. Oh, punggung kaki berarti di sini ya? Itu punggung beda, punggung kaki. Oh, punggung kaki. Punggung kaki yang mana ya, bro? Ini nih. Oh, yang kedua itu gimana caranya melakukan passing yang akurat. Oh, passing-passing ya? Ya, passing-passing yang akurat. Jadi sebelum kita menerima bola, sebelum kita mempassing bola, kita harus sudah tahu tuh posisi teman di mana. Oh, dilihat dulu ya, posisinya ada di mana, titiknya di mana. Betul. Menurut gua sih salah satu solusi untuk memecah kebuntuan di depan tuh ya tiki-taka, bro. Tiki-taka ya? Iya. Harus bermain ya. Kayaknya mesti diterapkan 1-2 sentuhan ya. 1-2 sentuhan itu untuk memecah kebuntuan ya. Iya. Kalau pemain lawan sudah kayak kemarin kita lawan Lebanon, lawan Vietnam juga atau lawan Laos kan yang U23. Iya. Menurut gue tiki-taka itu satu cara ya untuk bisa juga menembus pertahanan lawan. Betul. Lebih kreatif jadinya. Iya, betul. Terus yang ketiga, tips berikutnya itu yang ketiga, cara mendribling bola itu yang efektif. Gimana tuh, bro? Jadi kita harus tahu momen. Jadi jangan terlalu lama untuk pegang bola. Itu makin cepat kita mengoper itu lebih baik. Jadi secara tidak langsung itu bisa mengecoh lawan. Bisa mengecoh ya? Iya. Keren. Iya, jadi mengecoh lawan. Jadi itu sih. Jadi ada satu tips tambahan lagi nih, ya kan, dari 3 tips tadi. Iya. Itu poinnya bermain bola itu jangan egois. Oh iya, betul dong. Kalau dia main sendirian kan nanti kita nggak dapat umpan yang matang. Iya, ditinggalin kawan-kawannya nanti kan. Lagi main bola egois, nggak mau main sama dia egois gitu kan. Ya, judul lagu ya? Iya. Kamu egois. Itu lagunya siapa, bro? Wah, lo nggak tahu tuh? Nggak tahu gua. Itu lagunya Ari Tali. Kasian ya. Ari Tali. Gua nggak tahu. Nggak tahu ya? Gua nggak tahu. Terus harus belajar membaca permainan sih. Iya. Ya, betul. Terus latihan bola yang rutin. Ya. Sehari 20 sampai 30 hari per hari. 20 sampai 30 hari nggak bisa. Kasihan amat. Maksudnya sehari itu lebih baik 20 sampai 30 menit per hari daripada latihan secara langsung 3 jam sehari gitu kan. Jadi lebih efektif malah. Lebih efektif 20 sampai 30 menit per hari ya. Iya, keren. Ya. Itu saja mungkin tips dari kita. BIB. Semoga bermanfaat. Dan tidak berguna sama sekali. Ya, gue yakin berguna sih. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, itu aja dari kita. Ya. Sekian terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam BIB.